Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaifa halukum? Atau kaifa halukunna ayatuhat talibat? La'allakunna bi khairin wa afiyatin biidnillahi ta'ala. Bagaimana kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Taib. Darsunal an usulul fiqh. Ya, pelajaran kita kali ini adalah usul fikih ya. Saufa nuwasil darsana. Kita akan melanjutkan pelajarannya ya. Wasalna ila ta'rif al-fiqhi wal usul. Dan kita sudah sampai pada pengertian fikih dan pengertian usul ya. Nah, kita akan lanjutkan bacanya pada kata fal muradu biqaulina ya, di barisan ketiga. Taib. Fal muradu biqaulina, maka yang dimaksud dengan perkataan kami ma'rifatu, yaitu mengetahui ya. Artinya di atasnya itu ada wastilahan ma'rifatul ahkami syariah. Nah, maka yang dimaksud dengan perkataan kami ma'rifatu ya, mengetahui, al-ilmu wadh-dhannu, yaitu benar-benar ilmu, mengetahui dengan yakin, wadh-dhannu atau dengan prasangka ya. Jadi dalam usul fikih ini untuk mengetahui hukum itu para ulama berpendapat dengan sangat yakin dan semuanya sepakat, bahkan hanya sedikit saja yang menyelisih. Kemudian ada yang juga dzon, yaitu berprasangka saja. Artinya hanya meraba-raba apakah hukum ini, seperti itu, ya. Itu yang dimaksud dengan ma'rifah. Lianna idrakal ahkamil fiqhiyati, karena untuk mengetahui hukum-hukum fikih, qad yakunu yaqinian, terkadang menjadi yakin, wa qad yakunu dzanniyan, terkadang prasangka saja. Kama fi kathirin min masailil fiqh, sebagaimana banyak di permasalahan-permasalahan fikih ya, nanti banyak contohnya insyaallah. Wal muradu biqaulina, dan maksud perkataan kami al-ahkamus syar'iyyah, al-ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syar'i ya. Al-ahkamul mutalaqqatu minasyar'i ya, yaitu hukum-hukum yang memang datang dari syariat dari Allah Subhanahu wa taala ya, melalui lisan nabinya. Itu yang dimaksud dengan hukum-hukum syariat ya, seperti salat, zakat ya, kemudian akidah, berkeyakinan dan yang lainnya. Kal wujubi wat tahrim, seperti wajib-wajib ya, kewajiban-kewajiban dan hal-hal yang haram. Fa kharaja bihil ahkamul aqliyah, maka keluar darinya hukum-hukum akal ya. Maksudnya tidak termasuk ya hukum-hukum akal ya. Jelas itu bukan hukum syariat ya. Kama'rifati annal kulla ya akbaru minal juz'i, seperti mengetahui bahwasanya setiap sesuatu, segala sesuatu itu lebih besar daripada sebagian ya. Semuanya itu lebih besar daripada sebagian. Itu hukum akal ya. Ya maksudnya hukum alam ya. Wal ahkamul adiyah, dan bukan termasuk juga hukum-hukum adat istiadat ya. Kama rifati nuzulit tilli fil lailatis syatiyah, atau seperti hukum alam ya, maksudnya seperti mengetahui turunnya apa namanya, salju ya, atau turunnya rintikan hujan ya. Bahasa Sundanya itu ngaruh ya. Di fil lailatis syatiyah, di malam yang sangat dingin misalnya. Idza kanal jawu sahwan, apabila cuaca itu apa namanya, jernih ya, jernih. Ya, jadi maksud dari paragraf ini adalah hukum syar'i ya, hukum dari Allah dan Rasulnya. Adapun hukum akal tidak termasuk ya. Kemudian hukum alam ya tidak termasuk. Kemudian berikutnya adalah wal muradu biqaulina al-amaliyah, dan dimaksud perkataan kami al-amaliyah, pengamalan ya. Ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah. Ma la yata'allaqu bil i'tiqad, yaitu apa-apa yang tidak berhubungan dengan keyakinan ya. Kas salati waz zakat, seperti salat dan zakat ya. Maka
itulah yang dimaksud di dalam ilmu usul fikih ini, ya, salat dan zakat dan yang lainnya, pengamalan ibadah. Fa kharaja bihi ma yata'allaqu bil i'tiqad. Maka tidak termasuk di dalamnya yang berhubungan dengan keyakinan. Katauhidillah seperti mentauhidkan Allah, ya, akidah. Wa ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi dan mengetahui nama-nama dan sifat-sifatnya. Fala yusamma dzalika fiqhan fil istilah. Maka tidak dinamakan dengan fikih, ya, secara istilah. Ya, maksudnya yang dimaksud pengamalan di sini adalah tentang fikih-fikih, ya, bukan tentang akidah. Wal muradu bi qaulina bi adillatiha tafsiliyah, yaitu ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha tafsiliyah, dengan dalil-dalilnya yang terperinci. Maksudnya adalah adillatul fiqhil maqrunah bi masailil fiqh tafsiliyah, yaitu dalil-dalil fikih, ya, yang diiringi dengan permasalahan-permasalahan fikih yang terperinci. Ya, maksudnya di dalam permasalahan fikih tentunya landasannya adalah dalil-dalil. Ya, tidak hanya satu dalil, bisa jadi dua, kemudian bagaimana cara pendalilannya, ya. Nah, sementara belum ada contohnya, nanti insya Allah berikutnya, ya. Nah, fa kharaja bihi usulul fiqhi, ya. Maka keluar darinya adalah usulul fiqhi, yaitu usul fikih. Li'annal bahtha fihi innama yakunu fi adillatil fiqhil ijmaliyah, ya, karena apa namanya? eh Fakharaja bihi usulul fikhi, maka bukan termasuk di dalamnya adalah usul fikih, ya. Jadi kita ini sedang membahas fikih secara istilah, ya, jangan sampai salah paham. Ini kita menjelaskan tentang fikihnya, bukan usul fikihnya. Maka usul fikih bukan termasuk. Li'annal bahtha fihi, karena membahas usul fikih itu innama yakunu fi adillatil fiqhil ijmaliyah, yaitu pada dalil-dalil fikih yang secara global, ya, yang secara umum, ya. Jadi fikih itu dengan dalil yang tafsil terperinci, adapun usul fikih dengan dalil-dalil yang global, yang umum, ya. Nah, kemudian atsani yang kedua, ya. Yang kedua, eh, ditinjau tadi, yang pertama ditinjau dari pengertian usul dan pengertian fikih, ya, sudah kita bahas. Nah, yang kedua ini ditinjau dari laqabnya, ya, bi'tibar kaunihi laqaban li hadzal fannil muayyan. Ditinjau dari laqabnya, ya, untuk ilmu seni yang ditentukan ini, ya. Maksudnya daripada usul fikih ini, ilmu seni ini. Fayu'rafu bi annahu, maka diartikanlah bahwasannya usul fikih adalah, ya, ini bisa digaris bawahi, ya, ilmun, nanti jika ada bukunya, ilmun yubhatsu an adillatil fiqhil ijmaliyah, yaitu ilmu yang dibahas di dalamnya tentang dalil-dalil fikih yang global. Wa kaifatil istifadati minha, dan bagaimana mengambil faidah darinya. Wa halal mustafid, dan keadaan orang yang mengambil faidahnya. Nah, mungkin belum bisa dipahami, ya. Nah, kita akan jelaskan satu persatu. Fal muradu biqaulina al-ijmaliyah, maka yang dimaksud dengan perkataan kami ijmali, global, yaitu al-qawaidul amah, kaidah-kaidah yang umum. Jadi di dalam usul fikih ini nanti ada kaidah-kaidah. Nah, itulah yang dimaksud dengan dalil-dalil global. Mithlu qaulihim, seperti perkataan mereka, al-amru lil wujub, ya, perkataan para ulama, yaitu perintah untuk suatu kewajiban, ya, wan nahyu lit tahrim, dan larangan itu untuk pengharaman. Wassihhatu taqtadin nufud, dan kesohihan itu berkonsekuensi untuk terlaksana, ya, artinya sah. Fa kharaja bihil adillatut tafsiliyah, maka tidak termasuk di dalamnya adalah dalil-dalil yang terperinci, ya. Fala tudkaru fi usulil fiqhi, maka tidak disebut di dalam usul fikih illa ala sabilit tamthilil qaidah, kecuali dari jalan permisalan kepada suatu kaidah. Maksudnya adalah hanya berpacuan kepada sebuah kaidah, ya. Nah, itu yang pertama tentang maksud daripada ijmaliyah, yaitu kaidah-kaidah umum.
Wal muradu biqaulina wa kaifiyatil istifadati minha, dan yang dimaksud perkataan kami, bagaimana mengambil faidah dari kaidah-kaidah itu, ma'rifatu kaifa yastafidul ahkam, yaitu mengetahui bagaimana cara dia mengambil suatu hukum, ya, min adillatiha, dari dalil-dalilnya, bidirasati ahkamil alfad, dengan mempelajari hukum-hukum lafadznya, wadilalatiha, dan pendalilannya, min umumin wa khususin, ya, berupa keumuman dan kekhususan. Maksudnya dalil ini itu umum apa khusus, ya. Wa itlaqin wa taqyid, dan yang terikat atau yang tidak terikat ataupun yang terikat. Artinya dalilnya itu terikat dengan dalil yang lain ataupun yang semacam atau tidak. Wa nasikhin wa mansukhin, ya, dan yang menghapus ataupun yang dihapus. Jadi dalilnya itu datang menghapus dalil yang lain atau dalil tersebut dihapus oleh dalil yang lain. Wa ghairu dzalika, dan yang semacamnya, ya, dan yang lainnya. Fa innahu bi idrakihi yastafidu. Nah, karena dengan mengetahui hal-hal yang tadi ini, yastafidu min adillatil fiqhi ahkamaha. Nah, dia bisa mengambil faidah dari dalil-dalil fikih tadi, hukum-hukumnya. Jadi belajar usul fikih untuk mengetahui hukum di dalam permasalahan fikih. Jadi fikih ini diketahui hukum-hukumnya itu oleh atau belajar dari usul usul fikih. Itu yang dimaksud dengan bagaimana mengambil faidah, ya, atau mengambil sebuah hukum, ya, istinbat. Nah, kemudian yang terakhir, ya, daripada pengertian usul fikih adalah wal muradu biqaulina wa halal mustafid, dan maksud perkataan kami keadaan orang yang mengambil faidah adalah ma'rifatu halal mustafid, yaitu mengetahui keadaan orang yang mengambil faidah ini. Wa huwal mujtahid, yaitu seorang ulama, seorang mujtahid. Jadi tidak sembarang orang, ya, yang bisa mengambil faidah istinbat suatu hukum, ya, dari usul fikih ini, ya, untuk hukum fikih, ya. Tidak sembarang orang. Jadi orangnya harus benar-benar berilmu, para ulama, para mujtahid, ya. Sama mustafidan, ya. Sama mustafidan dinamakan dengan seorang yang mengambil faidah, li'annahu yastafidu binafsihil ahkam. Karena dia, ya, dengan sendirinya mengambil faidah atau hukum-hukum, min adillatiha, dari dalil-dalilnya, libulughihi martabatal ijtihad, karena dia sudah sampai kepada level seorang mujtahid, ya. Artinya dia seorang ulama yang besar, ya, seorang ulama yang sudah senior, ya, sudah hafal Al-Quran di luar kepala, hafal kaidah-kaidah di luar kepala, paham bahasa Arab di luar kepala, ya, master di bidangnya, ahli di dalam semuanya, ya. Dan jarang sekali, ya, di zaman sekarang yang bisa mencapai derajat mujtahid, bahkan hampir tidak ada, ya, hampir tidak ada, ya. Mungkin seperti para imam, ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Madhab, ataupun imam-imam yang lainnya yang disebut dengan imam, mereka adalah para mujtahid semuanya. Fama'rifatul mujtahid, maka untuk mengetahui seorang mujtahid itu siapa, wa syurutul ijtihad, dan syarat-syarat untuk bisa sampai kepada level mujtahid ini, wa hukmuhu, dan hukumnya, wa nahwu dzalika, dan selainnya, yubhatsu fi usulil fikih, itu akan dibahas di dalam usul fikih nanti di akhir, ya, mungkin di kelas 12, ya. Nah, kemudian hal yang terakhir sekali yang akan dibahas adalah hari ini, yaitu faidatu usulil fikih, faidah daripada ilmu usul fikih itu. Nah, inna usulal fikih ilmun jalilul qadar. Jalilul qadar. Sesungguhnya usul fikih ini ilmu yang sangat besar dan mulia, ya, kadarnya. Baligul ahammiyah, ya. Baligul ahammiyah, yang sangat uh, penting sekali, ya. Sampai di puncak kepentingan. Ghazirul faidah, yang sangat deras sekali faidahnya. Faidatuhu, ya, faidahnya adalah at-tamakkunu min husuli qudratin, yaitu mampu untuk mencapai sebuah batasan
yastati'u biha, yang ia mampu dengannya istikhrajal ahkam syariah, mengeluarkan sebuah hukum syariat, wajib, haram, sunnah, dan yang lainnya. Min adillatiha ala asasin salimah, dari dalil-dalilnya di atas pondasi dan asas yang selamat, artinya tidak ngawur ya, benar-benar sesuai dengan peraturan yang ada di dalam syariat Islam ya. Nah itu ya faidahnya satu ya. Intinya untuk bisa membuat hukum syar'i, tapi tidak semena-mena ya, melihat dalil Al-Qur'an dan Sunnah, dan tidak sembarang orang. Wa awwalu man jama'ahu kafannin mustaqillin, dan orang yang pertama ya membuat kitab usul fikih ini sebagai sebuah seni ya, ilmu di dalam agama Islam ini mustaqillin, secara terpisah ya, artinya usul fikih dulu mungkin tidak terpisah dari ilmu fikih. Nah, oleh Imam Syafi'i itu dipisahkan, khususkan ya pelajaran usul fikih, yaitu Al-Imam Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris rahimahullah, yaitu Muhammad bin Idris namanya, nama Imam Syafi'i rahimahullah. Dinamakan Imam Syafi'i karena salah satu kakeknya ya, kalau tidak salah yang kelima, itu namanya uh, Syafi' ya, maka menjadi Syafi'i. Tsumma taba'ahul ulama'u fi dzalik. Kemudian para ulama pun mengikuti Imam Syafi'i di dalam membuat pelajaran usul fikih. Fa'allafu fihi ta'lifal mutanawwi'ah. Maka para ulama pun membuat karangan ya tentang usul fikih ini, karangan-karangan yang beragam macam ya. Ma baina manthurin ya, ada yang ma baina manthurin wa mandzumin ya, ada yang membuat nathar ya seperti syair, wa mandzumin seperti nazam, wa mukhtasarin ringkasan, wa mabsutin ya seperti apa namanya, lawan daripada ringkasan, artinya sangat meluas ya, mabsut, meluas, hatta shara fannan, sampai menjadi sebuah seni ya, ilmu mustaqilan lahu, yang terpisah ya dari fikih ini, qiyanuhu wa mumayyizatuhu ya, yaitu timbangan-timbangannya dan perbedaan-perbedaannya. Nah, jadi faedah usul fikih untuk bisa mengeluarkan hukum syar'i, dan orang yang pertama yang membuatnya adalah Imam Syafi'i ya. Ya, mungkin sampai sini saja. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di WhatsApp. Semoga bisa dipahami ya dan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.